tidak kunut ya sudah, dia nggak perlu sujud syahwi. Tapi kalau yang biasa subuhnya kunut, kalau dia ketinggalan atau dengan sengaja meninggalkan kunut, maka dia harus sujud syahwi. Kunut, tasyahud awal, kemudian lagi kunut, membaca sholawat Pak Nabi di tasyahud awal. Itu juga harus sujud syahwi gitu ya. Mohon maaf, membaca sholawat untuk keluarga Nabi. Mohon maaf, bukan baca sholawat untuk Nabi di tasyahud awal. Membaca sholawat untuk keluarga Nabi di tasyahud akhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sebenarnya kan segitu udah cukup tuh. Keterusannya wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan untuk keluarga Nabi Muhammad itu sunnah abad tadi. Rukunnya mah cuma tadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Rukunnya, tapi sunnahnya karena sunnah abad yang hampir mendekati rukun, hampir mendekati wajib, tetap harus dibaca wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita lupa baca wa ala alinya tadi, maka kita sujud syahwi. Yang disebut dengan membaca sholawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Apalagi yang menyebabkan sujud syahwi? Lupa rakaat sholat. Wah, ini yang sering kali nih kita nih. Mudah-mudahan bulan ini hikmahnya adalah membuat kita lebih memperbaiki sholat kita, terutama khusyuk. Karena khusyuk itu susah. Kita nih gampang ke distract sama hal-hal di sekitar. Coba lihat Imam Bukhari itu lagi sholat disengat sama tawon namanya zambur. 17 kali sengatan tawonnya. Tawon zambur itu tawon Arab yang gedenya bukan main, beda sama tawon Indonesia. Disengat 17 kali nggak kerasa, saking beliau tuh nikmatin sholat. Kita nggak usah disengat tawon. Dicolek sama suami lagi sholat, udah nggak khusyuk kita, ya. Ditarik sama anak udah nggak khusyuk. Ini Imam Bukhari 17 kali disengat tawon zambur. Ada lagi Abad bin Bishr, itu dipanah 2 kali, kena badannya panah, tetap sholat. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Kita ya Allah, mana-mana pikiran kita kalau lagi sholat, ya. Yang tadinya kita punya utang sampai ke dalam sholat, dipikirin utang saya di sini segini lagi, ditambah sekian kurangnya segini lagi katanya. Lagi berantem sama suami, mulai sholat Allahu Akbar, laki saya dinyakitin mulu dalam sholat, sampai dia nangis. Jadi nangis sholatnya tuh bukan karena faham yang dibaca, bukan. Kalau para imam Masjidil Haram ya deh ya, sama imam Masjid Nabawi, itu mereka kalau sholat itu nangis ibu-ibu di sholat pernah ya, tapi bukan karena menghayati gerakan sholat, tapi karena banyak masalah. Ya Allah, itu kita tingkatan sholat kita mungkin khusyuannya masih di bawah ya, tapi orang-orang soleh itu mereka yang sudah menikmati sholatnya, sudah khusyuk dalam sholatnya, setiap gerakan sholat mereka nikmatin, hayatin, setiap bacaan sholat mereka hayatin. Nah, itu tingkatan sholat yang sudah berbeda seperti itu ya. Itu disebut dengan sunnah ab'ad. Jadi kalau ditinggalin termasuk lupa rakaat sholat. Contoh yang sering lupa rakaat sholat itu adalah sholat yang 4 rakaat. Kalau subuh jangan ditanya ya Bu, subuh paling inget, kenapa paling dikit? Masa udah 2 masih lupa juga begitu ya, sholat subuh. Paling yang lupa tadi kunut. Udah kunut apa belum ya? Oh tadi harus sujud syahwi kalau yang biasa kunut. Nah sholat zuhur, asar sama isya, Masya Allah, luar biasa cobaan khusyuknya. Allahu Akbar, udah 4 atau 3 ya? Kayaknya udah 4 deh, tapi rasa-rasa 3. Kalau kita meyakini itu baru 3, maka tambah, walaupun sebenarnya udah 4. Lebih baik lebih jumlahnya daripada kurang. Walaupun total sholat kita jadi 5 rakaat, itu lebih utama daripada kurang. Jadi dalam ibadah lebih bagus lebih daripada kurang, gitu. Atau kita lupa, Allahu Akbar, udah 4 belum ya? Tapi kayaknya udah, tambah dia 1 lagi, jadi 5 totalnya. Tetap mau itu lebih ataupun kurang, kita harus sujud syahwi, gitu. Karena ragu-ragu, ada keraguan dalam jumlah rakaat sholat, dan dia wajib sujud syahwi, ya. Begitu ibu-ibu. Ya, yang paling sering kita mah lupa rakaat pasti itu. Ya, karena pikirannya kemana-mana, makanya lupa terus rakaat sholatnya. Baik, ada lagi pertanyaan? Tapi kan bacaannya sendiri.
Kalau kita hafalnya bacaan yang biasa kita belum, subhanallah saja, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi gitu ya. Kalau bisa karena kita sudah belajar gini, bagi orang yang awam tuh ada artinya, misal contoh dia baru masuk Islam, dia baru kenal Islam mu'alaf, satu mu'alaf, atau yang kedua dia ini memang Islam dari lahir, cuman dari kecil nggak pernah diajar agama sama orang tuanya, nggak pernah diajarin sholat, bacaan sholat nggak hafal, dia baru menemukan bacaan sholat, baca Quran, ibadah itu ketika besar. Akhirnya boro-boro bacaan sujud syahwi dia hafal, Fatihah aja dia nggak hafal, ada loh yang begitu. Fatihah aja dia nggak bisa. Maka kemarin kalau Fatihah saja yang rukun bisa diganti dengan bacaan yang lain, kalau dia nggak mampu, apalagi sujud syahwi. Dia mu'alaf, dia baru belajar, dia belum apa sama sekali, dia belum ngaji sama sekali, itu boleh diganti dengan yang lain. Beda sama kita yang udah ngaji. Karena kita udah ngaji, pulang dari sini wajib kita apalin sujud syahwi. Karena sudah tahu ilmunya, maka harus diamalkan, gitu. Jadi pulang dari sini langsung doa sujud syahwi. Nanti saya share di WA grup ya ibu-ibu ya. Jadi kalau ibu-ibu ketinggalan jumlah rakaat atau kelupaan bisa dibaca. Karena berdosa bagi orang yang sudah tahu bacaannya tapi dia tidak berusaha ikhtiar untuk mengamalkannya. Beda kalau dia mu'alaf kalau dia nggak bisa Fatihah, dia boleh baca surah yang lain karena baru kenal Islam. Kalau dia nggak hafal surah yang lain, dia boleh baca 7 zikir yang kemarin kita bahas. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masyaallahu kana man lam yasha lam yakun, gitu. Itu 7 zikir yang dibaca. Kalau itu juga nggak hafal ustazah kepanjangan, maka boleh cuman subhanallah, alhamdulillah. Namanya dia baru kenal Islam. Nah kalau kita ibu-ibu, saya harapkan pulang dari sini bacaan sholatnya harus dihafal. Karena kita sudah ngaji, sudah ada tanggung jawab untuk mengamalkannya, gitu ya. Pendek kok. Subhana man la yanamu wa la yasku. Subhana, kita baca bareng-bareng. Subhana man la yanamu wa la yasku. Subhana man la yanamu wa la yasku. Subhana man la yanamu wa la yasku. Nanti saya share ya di grup ya ibu-ibu ya. Subhana man la yanamu. Sudah ada di grup? Sudah saya masukin ya. Sudah ada ya, subhana man la yanamu wa la yasku, gitu. Termasuk lupa kunut ya, sekali lagi kalau dia lupa kunut, maka orang yang terbiasa sholatnya pakai pendapat yang kunut, dia harus mengganti kunutnya dengan sujud syahwi. Dia lupa tasyahud awal langsung berdiri, dia ganti juga dengan sujud syahwi. Kemudian dia lupa baca keluarga Nabi di tasyahud akhir, dia juga harus sujud syahwi. Dan yang terakhir, kalau dia lupa bilangan jumlah rakaat sholat, dia juga harus sujud syahwi, gitu. Ada lagi pertanyaan ibu sebelum saya tutup? Kalau nggak hafal doa kunut bisa diganti. Kalau belum hafal ya bagi orang yang baru belajar, dia bisa dengan zikir-zikir yang lain, apapun itu, gitu. Bisa juga. Yang penting dia berdoa dalam kunut tersebut kan.
boleh saja, silahkan gitu. Yang penting apalagi doa-doa itu bersumber dari Al-Quran langsung, itu kan termasuk Rabbana atina fid dunya. Tapi bagi orang yang memang dia mulai paham agama, sudah baligh dan belajar, alangkah baiknya dia tetap menghafal doa tersebut. Ibu-ibu biasa kunut, sekarang gampang buka YouTube, buka Google, buka TikTok dan lain sebagainya. Doa kunut, ya Allahumma hdina fiman hadait. Kita ulang-ulang tuh sambil ibu-ibu masak. Ibu masak, Allahumma hdina fiman hadait, lagi ngepel, wa afina fiman afa. Itu cara ngafal kita. Jadi setel aja terus biar kita hafal. Kalau kita baru hafal sebagian, dibaca sedikit saja juga boleh. Gitu. Silahkan, yang penting ada ikhtiar usaha kita untuk menghafal bacaan tersebut. Sampai 8 itu Gak apa-apa, gak masalah. Kalau belum hafal itu dimakfu, yang penting ada niat untuk terus belajar menghafalnya, gitu ya, ibu ya. Ada lagi, ibu? Sekali aja. Sujud syawi, dua kali sujud. Jadi fil alamina innaka hamidum majid, begitu ya. Jangan langsung salam, sujud dulu. Subhana man la yanamu wa la yasmu. Subhana man la yanamu wa la yasmu. Subhana man la yanamu. Sekali boleh, 3 kali juga boleh, silahkan gitu ya. Bangkit, Allahu Akbar. Kita zikir juga boleh, Rabbighfirli warhamni wazkurni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya tuh nggak baca zikir juga nggak apa-apa, tapi kan lebih enak ada doa ya di duduknya itu. Sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yasku. Subhana man la yanamu wa la yasku. Allahu Akbar. Baru Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu. Ya. Ada lagi? Masya Allah, kayak jilbab itu ya. Kayak jilbab. Ada lagi ibu-ibu, silahkan. Sudah? Atau di luar pembahasan juga nggak apa-apa terkait dengan sholat. Tadi ya, Fatihah itu tetap wajib dibaca kecuali makmum masbuk, itu gugur. Karena dia ngejar imamnya udah ruku, dan dia berkeyakinan bahwa ruku imamnya tuh gak lama, tidak bisa menyelesaikan waktunya dia baca Fatihah, dia langsung ikut imam ruku tanpa dia membaca Fatihah, sudah gugur kewajiban Fatihahnya. Gitu. Tadi terkait Fatihah. Sudah ibu ya? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita baru bahas terkait 3 tingkatan niat. Dan tadi ada sunnah-sunnah dalam sholat, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Yang kita baru bahas adalah sunnah ab'ad. InsyaAllah bulan depan, mudah-mudahan dalam keadaan sehat, afiat, panjang umurnya semua. Mudah-mudahan yang kita pelajari bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sholat kita makin khusyuk karena udah tahu ilmunya. InsyaAllah bisa diajarkan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita baca Fatihah, kita doain yang sakit biar pada sembuh penyakitnya. Yang sedang kekurangan rizki, Allah mudahkan rizkinya. Yang punya hajat niat baik apapun semoga segera dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang punya masalah semoga cepat dikasih jalan keluarnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.